Selamat sore semuanya, selamat bergabung di obrolan mingguan. Ini IG Live dari Ira Kusnokom. Jadi nanti saya akan ditemani oleh seorang milenial. Ini adalah pendiri Sunyi Coffee House and Hope yang mempekerjakan para penyandang difabel. Namanya Mario Gultom. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan Mario bagaimana di saat COVID seperti ini bisa terus bertahan dengan konsep coffee shopnya yang berbeda, yang unik, yang mempekerjakan para penyandang difabel. Dalam hal ini bukan hanya tunarungu ya, atau mereka lebih senang disebut tuli begitu, tapi juga ada yang tunadaksa dan bahkan ada yang cerebral palsy. Jadi kita akan bahas temanya mengenai ketika sunyi berbuah inspirasi. Jadi Mario ini adalah milenial, dia lahir di tahun 1994, jadi umurnya masih muda banget ya. Mario ini adalah lulusan Prasetya Mulia, S1 lulusan Prasetya Mulia, sempat bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia, multinational companies, bergabung di marketing, PR juga, tapi kemudian di 2019 memutuskan untuk mendirikan Sunyi Coffee House dan Hope, dan ini yang kemudian nanti akan kita coba ngobrol-ngobrol dengan Mario. Mario ini sambil kita menunggu untuk supaya bisa melihat visualmu secara lebih jelas, bisa di-share dong kenapa sih akhirnya kamu memutuskan untuk pindah kuadran menjadi entrepreneur? Jadi memang sebelumnya saya bekerja untuk sebuah perusahaan ya. Setelah kuliah saya total bekerja tuh 3 tahun. Kebetulan dari dulu entah kenapa jodohnya sama perusahaan otomotif mulu. Jadi nggak ada kaitannya dengan food and beverage, jauh lah ya judulnya ya. Jauh sekali. Oke. Mario, jadi kita lanjut saja. Akhirnya di 2019 kamu memutuskan untuk pindah kuadran, dan itu nggak gampang. Izin orang tua, kemudian kamu juga harus bertanya pada diri sendiri apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Dan saya bilang, saya paham sekali, been there dan that gitu ya. Tapi sebenarnya yang men-trigger kamu gitu ya, pemicunya untuk pindah kuadran itu apa sih Mario? Oke. Iya, melanjutkan tadi pertanyaannya Mbak Ira ya. Kenapa pindah kuadran? Sebenarnya balik lagi itu adalah passion. Dan saya coba untuk sekali ini saja mencoba mengikuti passion saya. Untuk menjadi seorang social entrepreneur, untuk menjadi entrepreneur yang mandiri, dan bisa untuk bebas mengkreasikan ide-ide saya. Tapi kemudian ketika kamu pindah itu, apakah memang kenapa? Karena sampai satu titik kamu merasa tidak mendapatkan kepuasan lagi. 3 tahun itu kan sebenarnya waktu yang lama juga enggak, sebentar juga enggak gitu ya. Dan kamu masih muda gitu. Apakah ketika titik itu tercapai begitu ya, titik di mana saya memang kayaknya mau pindah, ada sesuatu gitu yang membuat kamu merasa yakin bahwa this is the time gitu? Jadi sebenarnya passion utama aku adalah di sisi kemanusiaan. Orang tua tuh mengajarkan, bukan ini nilai kamu 9, tapi 9 orang kamu tolong. Itu jadi prinsip saya selama saya hidup, selama saya menjadi seorang anak SD, SMP, SMA. Tapi ketika saya masuk ke dunia perkuliahan, kita anak-anak SMA kan pasti ada namanya penjuruan kan. Diarahin mau kemana. Waktu itu saya bilang, ditanya, Mario kamu mau jadi apa? Saya jawab, passion saya kemanusiaan Pak. Itu banyak banget guru-guru yang ketawa. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi suster? Kamu mau jadi tukang bantu-bantu? Udahlah realistis saja. Tapi namanya anak kecil ya, di umur 17 tahun, jujur saya down. Dan cita-cita kemanusiaan saya itu hilang. Saya coba untuk mencari jati diri lagi. Dan ketika lagi cari-cari jati diri, kebetulan ketemu ada sebuah konsep menarik banget, yaitu entrepreneurship. Bisnis di mana itu bisa mengajak otak kita untuk selalu berpikir dengan kreatif, dan gimana caranya kita membuat produk-produk itu yang bisa diterima masyarakat, tapi juga bisa diingat terus. Tapi ketika saya belajar entrepreneur, saya melihat banyak banget millennials itu bikin ide itu luar biasa. Ide-idenya tuh di Jakarta bisnis tuh luar biasa banget, kreatif semuanya.
semuanya. Mario sendiri kan pernah terima award ya untuk salah satu milenial yang dianggap punya ide kreatif gitu ya. Apakah pada saat menerima award atau penghargaan itu konsep ini yang memang sudah diusung? Yes, benar. Jadi waktu di 2016 saya dapat award itu. Itu saya sengaja ikutin kompetisinya karena memang di situ tuh cita-cita selama saya tuh kayak datang kembali. Nah, coba aku gabungin dengan konsep entrepreneur, which is adalah passionku berikutnya, dengan sosial. Ternyata bisa digabung menjadi konsep social entrepreneurship. Nah, waktu saya punya konsep social entrepreneurship ini, cari contoh itu agak susah karena emang konsep social entrepreneur ini masih agak jarang ya di Indonesia. Jadi waktu itu saya harus mencari contoh ke luar negeri, yaitu ikutin competition Social Entrepreneur Challenge di Singapura. Di sana saya belajar banyak dan saya bawa konsep sunyi ini. Dan ternyata dari siapa sih sebenarnya? Kok tiba-tiba kepikiran ini gitu, Mario? Kenapa kepikiran ini ya? Sebenarnya balik lagi karena orang tua saya sih. Ya, karena orang tua apa Mario, disambung saja, nggak apa-apa. Oke, jadi orang tua saya ngajarin untuk selalu bersosialisasi dengan teman-teman yang dianggap sebagai masyarakat rentan. Jadi dari kecil tuh saya ketemu banyak banget teman-teman difabel, teman-teman yang tunawisma, dan kita sering banget ada kegiatan-kegiatan di panti asuhan. Jadi sebenarnya disitulah muncul passion saya. Nah, waktu kemudian Mario punya konsep seperti ini dan kemudian akhirnya di 2019 direalisasikan. Itu ketika mendekati kelompok atau komunitas ini, kamu dianggap nggak hanya sekedar memanfaatkan kekurangan mereka untuk dijadikan bisnis? Penerimaan mereka seperti apa? Awal-awal itu kita nggak pernah approaching dalam bisnis ya. Kita sengaja banget untuk memang mau berteman dulu. Karena memang kalau kita mau menolong mereka, yang kita perlukan itu adalah empati, bukan simpati. Empati itu kan berarti kita masuk ke dunia mereka, kita coba pahamin kebutuhan mereka, dunia mereka, dan akhirnya kita bisa merasa apa rasanya jadi mereka. Jadi memang dulu aku harus adaptasi dulu, 1 tahun masuk ke komunitas mereka, belajar bahasa isyarat, belajar huruf braille, mengenali budaya-budaya mereka. Sampai 1 tahun, akhirnya mereka bisa nerima saya. Awal-awal mereka tuh nggak bisa nerima, jujur aja. Seperti contohnya teman-teman lepra yang pernah saya temuin. Mereka tuh menganggap, ini Mario paling politikus muda yang cuma mau cari suara. Makanya baik-baikin saya gitu. Tapi setelah saya mengerti budaya mereka, dekat sama mereka, ya mereka bisa menerima. Oh ternyata Mario ini benar-benar punya hati untuk menolong. Tapi ketika saya datang, akhirnya setelah 1 tahun, apa yang menyebabkan kamu akhirnya mendapatkan trust dari mereka? Ini kan bukan perkara periode 1 tahun kan? Mungkin bisa lebih cepat atau bahkan lebih lama. Tapi apa sih akhirnya yang membuat mereka percaya pada Mario bahwa tujuan membuat ini adalah untuk memang memberdayakan komunitas mereka? Jadi kuncinya mungkin di empati tadi ya Mbak Ira. Gimana kita bisa mengerti dunia mereka. Dulu saya kenalan pakai translator sama mereka. Tapi setelah saya belajar, saya kenalan nggak pakai translator, saya mengerti bahasa mereka. Saya ngerti budaya mereka, saya ngerti adat istiadat mereka. Jadi itu yang mungkin membuat mereka merasa, oh Mario ini beneran ada niat untuk menolong, dan dia tuh benar-benar punya hati di sini. Karena banyak banget orang-orang tuh yang bahasanya menolong jangka pendek. Dia datang, menolong, habis itu cari konten misalnya ya, habis itu hilang. Tanpa mempelajari budayanya, bahasanya, dan lain-lain. Jadi mereka udah cukup sensitif dengan isu-isu seperti ini. Oke. Nah, ketika kemudian akhirnya mereka percaya dan mau diajak untuk menjadi pegawai begitu ya, atau bersama-sama berkembang, apa hambatan utama Mario? Terutama misalnya untuk melatih dan sebagainya, itu bagaimana metodenya? Hambatan ya, hambatan banyak banget Mbak Ira. Karena bahasanya tuh kita tuh dunia ini dirancang untuk kita yang non-difabel, bukan untuk mereka yang difabel. Jadi contohnya ketika saya beli mesin kopi aja, mesin kopi ini harus dioperasikan 2 tangan.
Sedangkan barista saya ada barista yang satu tangan. Wah, saya bingung banget gimana caranya. Saya coba cari-cari sekolah kopi, tanya-tanya, bisa nggak ngajarin teman-teman difabel? Aduh, kurikulum kita nggak bisa. Jadi terpaksa harus saya dulu yang belajar, saya barat teman. Habis itu ketika kita paham, kita adaptasi tuh. Kita adaptasi seperti contohnya, yang video yang dengan audio kita bikin jadi teks. Supaya teman-teman tuli bisa ngebaca. Mesin-mesin kopi kita kotak-atik supaya bisa dioperasikan satu tangan. Terus fasilitas-fasilitas juga kita buat ramah disabilitas. Seperti contohnya dulu ada juga karyawan kita yang pakai kursi roda. Jadi barnya pun kita harus agak geser supaya muat kursi roda. Dan itu tuh tentunya sulit karena balik lagi aku nggak punya contoh Mbak Ira. Aku harus belajar dari buku, terus aku harus belajar dari akses-akses pemerintah yang udah ada, fasilitas disabilitas, baru aku praktekin di kafe itu. Memang makan waktu yang lama, mungkin kita sekitar 2-3 bulan. Dan itu yang mungkin merasa entrepreneur takut, aduh, tambah biaya, tambah waktu. Tapi sebenarnya itu adalah tanggung jawab sih. Sekarang kalau misalnya apa namanya tadi Mario bilang akhirnya dari Mario nih buka ini berberapa sih akhirnya? Totalnya berapa? Totalnya berlima. Ada komunitas mereka juga yang ikutan? Dari komunitas mereka tuh seperti konsultan. Jadi mereka tuh ketika kita cari interior, mereka yang kasih tahu, ajarin. Bang, fasilitas ramah disabilitas kayak gini nih. Bang, supaya aku nyaman kerjanya minta ini dong, minta ini. Terus tolong pasang huruf braille dong di menu. Pesannya harus pakai bahasa isyarat ya Bang, biar mereka belajar. Jadi kita melibatkan mereka tuh dari pembangunan dari awal. Nah, sekarang kalau untuk rekrutmen pegawainya sendiri, itu ada tim khusus nggak, Mario? Karena kan tentu banyak dari, setelah kamu dapat kepercayaan kan banyak dari mereka yang tentunya ingin untuk bisa menjadi pegawai begitu ya, berkembang bersama. Itu bagaimana kemudian cara rekrutmennya? Aku tuh tadinya berpikir, namanya kita bikin bisnis kan harus mencari orang yang memiliki kemampuan. Tapi ternyata aku tuh dihajar lah sama teman-teman. Mario, kalau kamu kayak gitu salah. Kita aja udah susah cari kerja, masa kamu minta pengalaman? Oh iya benar juga, benar banget. Kalau saya minta pengalaman, sama aja saya jadi kayak perusahaan-perusahaan lain, ngebangun tembok. Nah, makanya saya coba untuk rekrut orang-orang bersemangat tinggi, yang berani untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi kita rekrut dari dua. Kamu pakai konsultan HR gitu atau gimana caranya? Waktu itu aku sendiri sih, sama teman-teman berlima. Tapi kita minta ketua-ketua komunitas untuk ikut datang. Untuk ikut datang, bantuin kita ngeseleksi, interview, dan mencari tahu latar belakangnya karyawan. Nah, itu kita rekrutmennya ada yang online, ada juga yang kita dari komunitas. Cerita serunya Mbak Ira, aku tuh waktu itu coffee shop kecil ya, cuma butuh 4-5 orang. Tapi ternyata yang daftar sehari 100. 10 hari. Itu terus gimana itu? Sedih Mbak Ira, sedih banget. Karena nggak bisa nampung ya? Nggak bisa. Saya dapat DM, dapat email, Kak, mohonlah, saya udah lama banget nggak bekerja. Saya udah nggak tahu harus gimana lagi. Itu renyuh rasanya Mbak Ira, sedih banget. Kayak ketika saya mau nolong tapi nggak sanggup. Saya masih kecil, saya masih baru, bisnis saya masih bayi. Tapi jadi penyemangat juga, berarti sunyi nggak boleh ada satu. Bayangin dari 4 yang saya pilih dari 1000. Itu berat sekali rasanya, Mbak Ira. Seandainya ada orang lain yang ngebantu. Kalau sekarang kan Mario baru berapa? Baru 1 ya coffee shopnya ya berarti ya? Saat ini baru 1. Baru 1, oke. Pada saat kemudian menerima rekrutan calon karyawan sebanyak itu yang melamar, di kepalamu tuh membayangkan oke, berarti harus ada Sunyi Coffee House yang lain. Berapa yang ada di kepalamu? Kalau satu coffee shop bisa menampung 10, berarti ya saya harus bikin 100 lagi. Itu pun yang baru daftar kan, belum yang orang-orang yang belum tahu, oh ternyata ada pembukaan nih coffee shop untuk teman-teman difabel.
Karena di Indonesia aja kan datanya dari 22 juta disabilitas di Indonesia, sekitar baru 50% yang dianggap independen ekonomi. Berarti masih ada 10 juta lebih, dan saya merasa bersalah juga. Kenapa saya baru mulai sekarang, kenapa nggak dari kemarin? Bentar, saya coba mengajak ini yang join sama kita untuk bisa bertanya pada Mario. Jadi supaya nggak saya sama Mario kayak wawancara nih. Jadi silahkan kalau mau nanya ke Mario, pengalaman-pengalamannya seperti apa saja. Karena ini kebanyakan tepuk tangan, kasih acung jempol, bilang keren gitu ya. Tapi boleh dong nanya sama Mario, nggak apa-apa nih. Jadi boleh banget, sambil boleh nunggu banget. yang mau nanya sama Mario, ini juga ada pertanyaan nih. Kan ketika kemudian pegawaimu itu punya keterbatasan lah ya, punya perbedaan dengan yang seperti kita yang non difabel ini. Pernah nggak sih sampai ada yang bikin kesalahan fatal gitu ya? Kesalahan seperti apa kalaupun pernah ada? Oke, jadi kalau kesalahan fatal itu namanya karyawan ya, itu wajar banget. Mau difabel, mau non difabel tuh pasti ada yang pernah ngelakuin gitu ya? Yes, exactly. Apalagi kalau di mereka ini biasanya tuh sebelumnya belum pernah kerja, terus tiba-tiba sekarang kerja di sini. Kesalahan yang paling sering itu adalah salah pesen. Dulu ya, ketika dulu. Karena kan di sini pesan harus pakai bahasa isyarat, dan masyarakat mungkin masih bingung belajar bahasa isyaratnya gimana. Terus barista-barista kami juga nangkapnya juga jadi salah. Jadi itu sering banget, waktu seminggu pertama sampai akhirnya aku bikin metode pesen pakai bahasa isyarat tapi ada video panduan. Oke, bukankah kemudian kamu punya seperti menu juga yang dipampang sehingga orang tinggal nunjuk, Mario? Iya, tapi ternyata itu belum cukup ya. Ya memang karena kita bicara isyarat itu pakai gestur. Jadi lebih baik kalau misalnya menggunakan gerakan. Jadi video itu lebih baik dan akhirnya kita pasangin. Ada customer yang marah, ada customer yang maafin. Tapi itu justru saya pengen mereka belajar, supaya mereka belajar minta maaf dan solutif. Kalau kamu salah, apa yang harus kamu lakukan? Dan akhirnya mereka bisa mandiri. Nanti kalau mereka punya bisnis sendiri, mereka jadi karyawan di tempat lain, selain di tempat saya, mereka tuh mengerti cara membuat solusi. Ada satu metode khusus nggak untuk reward dan punishment-nya? Kita agak bedain sih ya. Jadi mereka benar-benar setara. Kalau ada kesalahan, kalian harus belajar seperti itu. Kita punya metode yaitu 3. Kesalahan pertama adalah pembelajaran. Kesalahan kedua adalah kelalaian. Kesalahan ketiga adalah kecerobohan. Karena tidak mungkin kesalahan itu dilakukan berulang-ulang. Ketika kamu sudah belajar, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru, ilmu kan? Dan itu bisa menjadi supporting dalam pekerjaan kamu. Tapi kalau ternyata dilakukan lagi, itu akan ada punishment. Punishmentnya apa? Ya tentunya kita mengikuti punishment yang sesuai seperti perusahaan. Teguran, dari teguran nanti ada surat. Kita bukan yang tipe potong gaji, potong ini, karena itu kan menjatuhkan motivasi mereka. Mempermalukan itu juga nggak pernah kita lakukan. Kita benar-benar ngikutin seperti peraturan perusahaan dengan teguran-teguran bertahap. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Wulan Dani. Ini Wulan ini sering ikut juga IG Live. Dia menanyakan, Mas, apakah yang pegawai yang difabel ini mereka sering mood swing saat bekerja gitu? Seperti anak-anak muda lain ya, yang non difabel. Kalau lagi patah hati, kalau pacarnya lagi ngacangin dia di WA, mereka mood swing. Kalau misalnya mereka lagi bad mood atau lagi ada masalah, mereka bisa aja mood swing. Gak ada bedanya. Mereka benar-benar manusia yang setara sama kita. Mereka bisa sama-sama galau, mood swing, mereka bisa sedih, mereka bisa senang. Mereka adalah teman-teman kita yang setara. Oke, ini ada pertanyaan lagi juga dari Mumu Dirga. Tapi sebelum pertanyaan Mumu, tadi kan Mario sempat bilang tuh soal kesalahan utama tuh yang awal-awal biasanya adalah salah pesan. Ketika orang masuk di coffee shop kamu, Mario, apakah pernah ada yang sebenarnya dia nggak ngeh ini sebuah coffee shop yang punya konsep berbeda, sehingga dia masuk, begitu udah sampai di dalam terus dia bingung sendiri? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Banyak. Salah satunya adalah dia jadi customer setia kita sekarang.
Jadi dia datang, pesen, terus dia manggil-manggil. Waktu itu karyawannya namanya Wahyu. Wahyu, kan ada namanya ya. Wahyu, saya mau pesan. Akhirnya Wahyu menjawab, maaf, saya pakai isyarat. Bapak pesannya harus pakai isyarat. Itu dia tuh kaget. Astaga, maaf. Oke. Ajarin saya. Akhirnya mereka belajar dan bisa pesan pakai bahasa isyarat. Itu masalah yang sering muncul juga sih di awal-awal. Karena kita kan nggak pernah memberitahu kita adalah coffee shop yang karyawannya teman-teman difabel. Itu permintaan dari mereka Mbak Ira, karena mereka nggak mau dieksploitasi kekurangan mereka. Mereka tuh maunya diangkat positif. Tadi pertanyaan saya tuh memang apakah tidak ada sign khusus gitu Mario sehingga orang sadar ketika masuk bahwa mereka ini masuk ke sebuah coffee shop yang punya konsep berbeda gitu. Ternyata yang tadi kamu bilang justru memang tidak ada ya. Tidak ada. Kita sengaja nggak nunjukin kekurangan mereka. Paling mereka juga nggak mau ya. Mereka nggak mau banget. Karena bagi mereka itu sejatuhnya kayak menjual kekurangan. Mereka tuh maunya adalah, Bang Mario, saya punya positivitas nih, saya barista jago. Maka dari itu tolong angkat saya sebagai barista. Oke, siap. Saya turutin mereka. Jadi itu yang tadi Mario bilang ya, banyak orang yang kemudian salah karena memang sign-nya tidak dibuat jelas. Karena mereka inginnya seperti itu, jadi teman-teman difabel ini ingin mereka sama dan ketika orang masuk karena memang tertarik mau beli kopi gitu, bukan karena mau mengasihani mereka gitu. Oke. Yes. Ini sekarang jadi saya balik lagi ke pertanyaan Momo. Pada saat pandemi COVID ini, seberapa terdampak Sunyi Coffee House dan Hope gitu? Apakah sampai ada pengurangan pegawai atau bagaimana? Dampaknya besar sekali Mbak Ira. Saya benar-benar ada masanya kita Sunyi itu jatuh. Jadi waktu pandemi ini mulai, PSBB dan mulai ada itu Maret ya. Terus kemudian April ya, mulai PSBB ya. Yes, benar. Itu sales kita turun sampai 95%. Itu benar-benar tidak ada penjualan. Pernah ada satu hari yang saya zero sales. Dan kita tuh berusaha gimana caranya untuk menaikkan bisnis ini kembali dengan pivot ke bisnis online, dengan kita jualan kopi susu 1 liter, kopi susu dengan online dikirim ke rumah masing-masing. Tapi ternyata itu juga tidak terlalu membantu karena juga behavior masyarakat yang mungkin sedang mengurangi ya kebutuhan-kebutuhan tersier, kebutuhan-kebutuhan di luar primer. Jadi memang ketika kita pivot ke online itu tidak sepenuhnya membantu. Itu saya jatuh banget Mbak Ira, karena Sunyi ini kan punya tanggung jawab terhadap sosial. Kita punya komunitas, kita punya yayasan, dan mereka tuh perlu kita bantu. Perlu bantu edukasi, kita perlu bikinin acara, dan itu kan butuh dana. Tapi saya nggak punya dana. Apalagi salesnya turun sampai 95%. True, it's true, 95%. Jauh banget. Saya tuh bener-bener puter otak. Sampai ada saatnya saya hampir menyerah. Gimana ya rasanya ketika saya sebagai seorang anak muda, cita-cita saya hancur. Itu sedih banget, apalagi ketika teman-teman berharap ke saya, tapi saya nggak bisa bantu mereka. Itu benar-benar masa-masa down terberat saya. Tapi namanya seorang pemuda ya, saya selalu diingetin sama orang tua. Masa kamu nyerah, Mario? Nggak gitu dong, pemuda nggak boleh gitu. Akhirnya saya coba sama teman-teman bikin strategi terus. Kita coba untuk ikutin juga peraturan pemerintah PSBB transisi. Jadi dari ini kita jaga jarak, kita jaga higienisnya. Terus kita coba bikin kegiatan-kegiatan marketing yang lebih seru. Kita bikin viral lagi dan ternyata masyarakat Jakarta kangen sama Sunyi. Akhirnya kita bisa bangkit lagi. Tapi selama 3 bulan tuh kita tutup. Kita cuma jualan online. Seluruh tabungan kita habis. Jadi artinya ketika masa PSBB itu dan tidak ada penjualan, nyaris tidak ada penjualan, Mario dan teman-teman ini mempertahankan para pegawai yang ada. Ya, kita mempertahankan. Tidak mungkin kita melakukan pemecatan sebab
ketika kita menaruh nama hope di bisnis kita, nggak boleh tuh hope itu jatuh. Jadi kita selalu bilang, guys tenang ya, bentar lagi kita bangkit, guys bentar lagi kita bangkit. Tapi saya sendiri juga nggak yakin. Saya sendiri juga merasa pengen ada orang yang gituin. Mario tenang, kita pasti bangkit. Karena memang putus asa banget, Mbak Ira. Dan itu akhirnya didapat dari orang tua. Ada teman dekat juga yang mendorong, atau bagaimana akhirnya Mario mendapatkan keyakinan bahwa saya pasti bisa. Selain orang tua, siapa Mario? Dukungan orang tua pasti, teman-teman, dan tentunya dari komunitas itu sendiri. Ada satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Kalau Bang Mario jatuh, siapa lagi yang nolong saya? Itu jadi tanggung jawab ya rasanya. Oke, saya nggak boleh jatuh. Saya selalu merasa diri saya itu privilege, dianggap non-difabel. Bagaimana dengan mereka? Mereka kan masyarakat rentan terhadap pandemi, bukan cuma terhadap penyakitnya, tapi terhadap ekonomi juga. Mereka seperti contohnya teman-teman tunanetra, 90 tunanetra, panti pijat tunanetra itu tutup di Jakarta. Bayangin teman-teman tunanetra nggak punya pendapatan, habis itu mereka nggak bisa kemana-mana nyari duit. Karena kereta lagi ditutup, MRT lagi ditutup. Naik online nggak boleh. Mereka cuma bisa di rumah menunggu bantuan. Oh, saya merasa, wah nggak boleh gini terus. Mereka harus dibantu. Nah, itu yang membuat saya bangkit sih. Oke, jadi keyakinan itu ya, dan akhirnya nih sekarang kita sudah mulai agak dilonggarkan ya. Tapi balik lagi, walaupun sudah dilonggarkan, ini kan masih banyak yang backbone-nya itu adalah online. Sementara kalau kita pakai ojek, mau itu Gojek, mau itu Grab begitu ya, ini kan berarti pelanggannya adalah melalui pengemudinya kan, drivernya gitu. Yes. Apakah ini juga jadi kendala begitu? Karena kan kalau misalnya orang datang memang kemudian sadar itu konsep yang berbeda, orang willing gitu ya untuk kemudian belajar bersama-sama gitu. Tapi kalau ini drivernya gitu, apakah justru ada kendala? Dan apakah justru online ini tetap membuat sunyi menjadi terpuruk begitu, atau tidak cepat bouncing lagi? Oke, jadi kalau misalnya pemesanan online, memang awal-awal ada masalah komunikasi ya. Tapi anak-anak ini mempunyai solusi sendiri. Jadi dia itu, pemesanan online itu kan sebenarnya udah masuk ke data kita ya. Ketika ada orang pesan langsung masuk. Nah, mereka langsung siap-siapin. Dan ketika di pick up, driver itu bisa langsung pick up sesuai nama. Okay. Mereka langsung tahu. Justru lebih enak ya, sebenarnya ya. Jadi, oh ini pesanan saya nih, ini pesanan saya. Mereka emang kreatif, Mbak Ira. Kadang-kadang solusi itu datang dari mereka, bukan dari saya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ken Tanti. Sampai kapan Mario akan bertahan untuk tidak mengekspos kekhususan kondisi para staf? Jika bisnis bagus, staf juga sejahtera. Sebentar, pertanyaannya bukan menjual kondisi difabel staff, tapi untuk galang simpati dan pemahaman. Oke, jadi intinya adalah Mario tadi bilang bahwa ini tidak mau untuk menjual gitu kan, karena ini juga sebenarnya adalah justru ingin lebih ke inklusivitas, kesetaraan gitu. Tapi mungkin ada satu titik justru ketika ini sudah lebih stable, justru yang Mario lakukan ketika mengekspos dalam tanda kutip itu adalah demi memberikan pemahaman yang lebih baik, edukasi yang lebih baik kepada masyarakat bahwa orang-orang seperti ini mampu. Oke, it's a very good question, thank you. Karena ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti muncul lah di mata masyarakat atau di pikiran masyarakat. Jawabannya adalah sampai kapanpun saya coba untuk bertahan untuk tidak mengekspos kekurangan mereka. Jika saya mengekspos sisi disabilitas mereka, itu pasti di bidang positif. Kalau misalnya saya terus mengekspos bidang negatif, itu tidak menjawab untuk masalah seperti penerimaan mereka di masyarakat. Jadi kalau teman-teman disabilitas atau difabel, itu mencari jembatan kesetaraan yang bisa bikin kita yang posisinya tinggi sama mereka yang posisinya di bawah bisa setara. Kalau kita menjual negativitas, itu jatuhnya tetap di atas dan di bawah.
Maka dari itu kita memang nggak mau untuk membuat jembatan dari simpati. Kita maunya jembatan dari achievement. Supaya mereka setara. Jadi ketika mereka di luar Sunni, mereka di tempat umum, mereka tetap setara. Mereka bisa diterima sama masyarakat sebagai manusia yang tidak ada bedanya dengan non-difabel. Nah, kalau dari segi bisnis sendiri, sebenarnya untuk menjual negativitas mereka itu adalah perbuatan yang salah sebagai social entrepreneur. Karena kita tuh mencari solusi, bukan mencari uang berdasarkan simpati. Bagaimana jika Sunyi itu nanti gak ada? Mereka harus tetap bisa mandiri. Nah, itu yang kita incar. Kita mau ngedukasi masyarakat Jakarta tentang positivitas mereka. Seperti contohnya, salah satu barista kami pernah juara lomba barista. Nah, itu yang saya angkat adalah seorang Siti, namanya Siti, barista tuli bisa menang dibanding lawan-lawannya yang non-difabel. Bukan saya mengekspos Siti yang tuli yang berjuang, lalu pakai air mata, terus difabel mesti ditolong. Enggak, jadi lebih ke arah Siti achievement-nya tinggi, walaupun dia difabel. Dan kita akan terus bertahan di sisi itu. Oke. Terima kasih Mario, itu semangatnya luar biasa ya. Saya mendengarnya jadi merinding sebenarnya itu. Lebih pada soal konsep bagaimana ketika kesetaraan itu yang selalu diutamakan gitu ya. Itu yang diharapkan oleh teman-teman difabel itu sebenarnya ya. Jadi ketika memberikan edukasi pun sebenarnya dilihat dari kacamata mereka, bukan dari kacamata kita yang non-difabel. Oke, nah sekarang kalau misalnya tadi Mario cerita bukan hanya tuli, tetapi juga ada tunadaksa, pakai kursi roda misalnya. Tapi waktu kita ngobrol sebelum ini, Mario sempat cerita juga, selain coffee shop, itu punya juga barang-barang merchandise. Dan yang mengerjakan ini juga difabel. Bahkan ada yang cerebral palsy. Nah, ini ceritanya gimana lagi nih Mario? Kenapa kemudian berkembang ke merchandise? Gitu. Jadi tujuan utama Sunyi itu sebenarnya jembatan, Mbak Ira. Kita coba jembatanin satu dari mengangkat ekonomi mereka, lalu memberitahukan kepada masyarakat tentang kemampuan mereka. Jadi ada banyak banget pengusaha-pengusaha, teman-teman difabel, tapi mereka tuh mungkin karena pendidikan SLB itu terbatas, pendidikan untuk difabel terbatas, mereka tuh nggak ngerti cara berbisnis yang baik. Jadi cara mereka jualan, cara mereka bikin online, mereka tuh nggak paham. Jadi kita Sunyi itu juga berperan sebagai konsultan untuk teman-teman difabel. Jika kalian punya bisnis, ayo datang ke kami training. Nanti barang-barang kalian kita bantu jualkan, kita bantu promosikan. Jadi ada teman-teman dari cerebral palsy, Down syndrome, dari Jakarta, Bandung, Bali. Itu kita kumpulin, terus kita bantu untuk promosikan. Tentunya kita bantu bikinin Instagram. Ketika kemudian dipromosikan, ketika kemudian ada training, berarti di situ ada quality control kan? Berarti semua barang itu harus lulus quality control kan? Sekali lagi kalau Mario kan bicaranya bukan karena kasihan beli barangnya, bukan karena kasihan kemudian kita mau menjualkan, tapi karena kualitasnya memang juga harus bagus. Artinya di situ yang bertindak sebagai QC-nya siapa Mario? QC-nya adalah saya bareng tim. Timnya itu juga melibatkan teman-teman difabel yang bekerja di Sunyi. Teman-teman barista itu juga ngecek-cekin barang-barangnya bagus gak nih. Kalau misalnya ada barang-barang yang mesti diretur karena kerusakan, itu pasti kita retur. Karena gak mungkin dong kita menjual barang yang maksudnya barangnya itu ada failure lah. Barangnya itu apa aja sih Mario? Macam-macam. Jadi kita ada gantungan kunci, kita ada stiker, kaos, tas. Kita juga ada kalung, dan kalung ini yang paling seru nih Mbak Ira. Kalung ini datang dibuat dari teman-teman cerebral palsy. Nah, kita tahu teman-teman cerebral palsy ini kan punya masalah di motorik kan. Betul. Jadi dia mengkoordinasikan anggota tubuhnya itu sulit sekali. Sulit sekali. Apalagi mayoritas dari mereka di kursi roda. Mereka memahat kayu untuk dijadikan kalung. Itu saya benar-benar merasa, aduh, saya aja nggak bisa. Kok mereka jago sekali? Dan mereka ngajarin saya, sampai sekarang saya diajarin, saya masih nggak bisa.
Tapi mereka tuh ahli banget, bener halus sekali, produknya bagus banget. Dan di situ saya amazed deh. Dan di situ saatnya customer juga amazed. Mas, ini yang bener mas, yang bikin teman-teman cerebral palsy. Oh ya bener. Sih, mereka tuh luar biasa, mereka hebat. Cuma biasanya mindset kita aja. Ini kemudian barang-barangnya dijualnya dengan harga khusus, begitu ya? Biasanya kan kalau kita ada organik, itu harganya lebih mahal dari yang non-organik. Atau ketika yang memiliki kekurangan atau difabel tadi, tentu menjadi lebih sulit sehingga kita patut dong harganya lebih mahal. Nah, secara range harga, ini bagaimana Mario punya strateginya? Untuk range harga tentunya kita coba untuk ngikutin market ya. Jadi untuk merchandise kecil seperti gantungan kunci, kalung, itu range-nya murah banget di harga 30 sampai 100 ribu. Tentunya kan kita juga mau memasarkan supaya laku dan supaya bisa diterima masyarakat, bisa dibeli. Seperti itu sih, kita nggak terlalu mematok harga yang mahal. Iya, artinya juga tidak bukan karena kemudian pembuatnya ini memiliki kekurangan dan ketika mereka menghasilkan barang seperti ini artinya harus lebih dihargai, enggak ya, jadi ngikutin harga pasar. Nah, ini ada yang menyampaikan apresiasi dari Ida Hutagalung. Ini konsep Sunyi Coffee good, semoga berjalan terus untuk membantu kaum difabel. Terima kasih. Ini dari dari Kendar Tanti lagi. Di Hanoi saya pergi ke kafe yang pekerjanya memang memiliki profil khusus. Saya tertarik ke sana justru karena saya simpati, bukan karena kasihan, tapi karena saya ingin menjadi pendukung pendukung bisnis macam itu, betul. Nah, sekarang ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaannya Kendar. Apakah dengan Sunyi Coffee Shop yang walaupun di pandemi ini terkena juga imbasnya gitu ya, sebelum ada pandemi dan lumayan bagus penjualannya, itu sudah mulai ada investor lain yang datang tertarik mengembangkan menjadi lebih banyak coffee shop begitu? Yes, of course ada. Kita sebenarnya kalau aku boleh cerita, ide ini tuh datang dari 2016. 2016 saya coba pitching karena kan saya masih kuliah, gak punya uang, anak kecil mau punya bisnis gitu bahasanya. Jadi kita harus cari angel investor, capital venture, atau ke bank. Tapi saat itu pitching saya gak diterima karena mereka tuh bilang, aduh ide kamu nih konsepnya belum siap di Jakarta, gak bisa, kamu gak ada untungnya. Jakarta belum siap menerima difabel. Yes. Jadi dari investor ditolak, dari bank ditolak, juga dari siapapun di segala arah ditolak. Oke, sebentar Mario, sebelum lanjut, Mario ini kan anak Prasmul. Ya kita tahu lah anak Prasmul tuh orang tuanya paling nggak ada uangnya ya gitu. Kok nggak minta tolong orang tua? Maunya begitu. Tapi dari hati saya ada merasa tanggung jawab sih. Karena ketika kita lulus adalah tanggung jawab pribadi. Dan saya harusnya bisa mandiri tanpa minta bantuan orang tua. Walaupun kalau doa, semangat, itu pasti lari ke orang tua. Kalau stres, lari curhatnya ke orang tua. Bahkan dulu saya sembunyi-sembunyi. Pandemi COVID ya? Wah, itu tiap hari saya curhat. Jadi dulu tuh sembunyi-sembunyi juga dari mereka. Gak kasih tahu kalau misalnya saya punya konsep bisnis. Saya lebih karena fokus kerja aja. Jadi pengen ngagetin mereka. Jadi waktu itu gak berani untuk minta dan akhirnya maju ke investor-investor. Tapi ternyata ditolak Mbak Ira. Akhirnya saya milih untuk cari duit sendiri untuk kerja. Untuk meninggalkan passion saya selama 3 tahun untuk nabung. Jujur saya bukan orang yang suka di dunia karyawan, tapi itu adalah tanggung jawab yang harus saya lakukan supaya mimpi ini bisa jalan. Berat banget. Setiap bangun pagi tuh, aduh ini bukan Mario ini. Setiap ngaca tuh kayak ngerasa, this is not me, this is not my passion. Tapi balik lagi, kita kan gak bisa semudah itu ya. Kita harus berusaha dan berjuang, kita harus nabung, dan akhirnya bisalah nabung. Ketemu orang-orang punya hati yang sama, dan kita patungan bikin Sunyi ini. Dan ternyata Sunyi bisa berjalan, syukur-syukur bisa bisnis yang baik lah disebutnya. Jadi teman-teman investor juga datang untuk mengajak kerjasama.
Kita udah banyak banget planning Mbak Ira untuk buka cabang di sini, tapi tiba-tiba pandemi menyerang. All plan is destroyed. Semuanya gagal. Tapi ketika kemudian sekarang sudah lebih dilonggarkan, walaupun kita juga belum tahu ya Mario sampai kapan ini pandeminya akan berakhir karena antivirusnya belum ditemukan. Tapi kan Mario mengatakan bahwa harus tetap strong untuk teman-teman difabel ini. Perencanaan dalam jangka pendek gitu Mario, ada nggak sih terobosan-terobosan dari Sunyi Coffee Shop ini yang mau kamu terapin? Oke, jadi untuk terobosannya kita coba untuk adaptasi dengan dunia new normal ya. Kita tidak akan meninggalkan sistem bisnis online. Justru kita akan kembangin sistem bisnis online ya melalui aplikasi. Itu untuk mempermudah informasi jika kita ada kegiatan-kegiatan, kalau kita ada penjualan, kalau kita ada menu-menu baru, kalau kita ada cabang. Jadi integrasi antara website, aplikasi dengan Sunyi. Jadi aplikasi khusus untuk Sunyi. Aplikasi khusus untuk Sunyi. Di mana di situ akan ada kegiatan-kegiatan. Contohnya edukasi kita atau pelatihan-pelatihan difabel dan non-difabel itu bisa dari online. Seperti contohnya kita ada belajar masak, belajar bikin kopi, itu kita akan buat dan masukkan ke dalam aplikasi. Sehingga teman-teman non-difabel juga bisa ikutan kegiatan belajar kita. Penjualan bisa kita lakukan secara online, dan ini menguatkan online presence kita. Oke, terus kalau kemudian perluasan cabang, jadi selain online, perluasan cabang akan ditahan dulu atau kira-kira tetap mau jalan tuh Mario? Perluasan cabang tetap akan jalan sih. Tentunya mengikuti peraturan PSBB yang berlaku. Seperti contoh ya kita cashless lah, menjaga jarak 50% capacity, itu kita lakukan. Sebenarnya untuk cabang, kita lagi menunggu waktu launching aja sih. Karena kita akan punya cabang di Kota Tua, dan di situ bukan cuma jualan kopi. Itu kita kerjasama dengan coworking space, ada perpustakaan, ada ruang serbaguna, terus kita juga ada sekolah bahasa isyarat nanti. Nah, tapi untuk sekarang kita menunggu nih dari pemerintah kapan PSBB ini diselesaikan lah. Ya, dibuka ya. Ini kan sekarang masih fase transisi sampai benar-benar new normal nanti. Sebenarnya Mario, teman-teman difabel seperti apa sih yang bisa bekerja di tempat kamu? Apakah kamu memang mensyaratkan difabel tertentu atau bagaimana? Untuk syaratnya sih sebenarnya nggak ada ya, kecuali jujur kalau misalnya mereka tunagrahita. Tunagrahita itu mungkin kita sebutnya di bahasa umum adalah mental. Ya, kenapa? Karena saya bukan psikolog. Kita perlu orang-orang ahli, yaitu para dokter yang menuntun mereka. Nah, kalau saya salah langkah, kalau saya salah bicara, itu akan sangat berdampak buruk untuk mereka. Maka dari itu saya coba untuk mengajak kerjasama teman-teman seperti cerebral palsy, autism, itu lebih ke arah seni. Dengan menjual merchandise mereka, bikin acara bareng. Kalau mereka penari, saya bikin acara menari untuk mereka. Bukan di bar atau di kitchen. Karena balik lagi, saya sendiri belum punya kemampuan. Dan saya takut untuk merusak mereka. Bukannya mengembangkan mereka, tapi saya malah mengarahkan mereka ke arah yang salah. Maka dari itu setiap kegiatan pun saya akan mengundang ahli, psikolog, itu pasti saya undang untuk membantu mereka. Oke, Mario, kalau dengar cerita kamu ini kan memang passion kamu ke humanity atau kemanusiaan itu kan besar sekali begitu ya. Tapi kan dari kata social entrepreneurship itu ada kata entrepreneur, pengusaha yang ujung-ujungnya pasti kita harus punya profit, punya margin gitu. Sebenarnya selama running Sunyi ini udah bisa profit belum sih? Sampai sebelum pandemi misalnya, atau kamu waktu itu menghitungnya break even-nya sampai berapa lama tuh? Harusnya hitungan break even kita adalah 1,5 tahun. Which is harusnya di sekitar dari bulan-bulan 2019. Oke. Karena 2019 jadi harusnya 2020 pertengahan ya? Yes, pertengahan menuju akhir. Harusnya tapi begitu gitu ya? Begitu adanya pandemi, balik lagi Mbak Ira, everything is destroyed. Jadi sampai uang tabungan juga kepake.
Tentunya, karena kan kita waktu itu gak ada penjualan ya. Tapi kita harus tetap menggaji mereka, kita harus tetap mensupport mereka. Jadi saya sama teman-teman pakai uang pribadi. Yang penting mereka harus tetap dapat. Kalau kita masih bisa cari solusi lah. Itu memang Tapi tugas kita sempat ada pengurangan gaji juga ya, Mario ya? Sebenarnya bukan pengurangan gaji ya. Kita tuh lebih ke arah adjusting. Karena mereka kan bekerjanya tuh shiftnya sangat berkurang ya. Jadi seperti contohnya kita kan menghitung uang makan itu per hari mereka datang. Nah, jadi uang makannya itu karena mereka datangnya itu lebih sedikit, jadi adjusting. Tapi kalau gaji pokok dan lain-lain kita nggak ada pengurangan. Ya, artinya tetap berusaha dipertahankan, semaksimal mungkin gitu. Yang berkorban memang ini foundernya gitu ya. Karena yakin bahwa di ujung sana tetap masih ada cahaya. Walaupun Mario bilang, saya juga pengen ada orang yang menguatkan sebenarnya untuk itu gitu. Ya, ini ada dari Farida. Riani, semangat, kasih sayang Tuhan tiada batas setiap saat. Amin, amin. Semoga memang semangatnya juga bisa terus ya. Nah, Mario, ini kalau harapan Mario sendiri ini ke depan seperti apa sih, dan apakah ada konsep-konsep unik lagi yang mau diterapkan ke depan berkaitan dengan teman-teman difabel ini? Oke, terima kasih. Jadi untuk konsep ke depan, Sunyi ini ingin menjadi sebuah perusahaan besar atau grup yang memayungi teman-teman difabel. Konsep kita mungkin kalau sekarang kita bicara kopi. Mungkin kita bisa bikin sebuah restoran, atau kita bisa bikin sebuah entertainment, atau kita buat bisnis merchandise. Tapi yang penting konsepnya sama. Intinya adalah teman-teman difabel.